Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ibnu Hiryadi dengan NIM 253750200008 dengan konsentrasi AI for Sustainability Communication. Ingin mempresentasikan bab 1 dan bab 2 saya terkait dengan judul Implikasi Deepfake terhadap Ekosistem Informasi. Analisis, konstruksi kebenaran jurnalis media siber di Jakarta dalam menjaga keberlanjutan kredibilitas. Latar belakang masalah tesis saya, fenomena deepfake dan ancaman global dalam konteks SDG 16. Deepfake bukan sekedar isu teknis, melainkan bentuk polusi dalam ekosistem informasi yang mengaburkan batas dan realitas. Ancaman terhadap SDG 16 bahwa SDG 16.16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental. Kemampuan generatif AI untuk menghasilkan konten audiovisual sintetis yang semakin presisi telah mengaburkan batas antara realitas, menciptakan apa yang disebut dengan polusi dalam ekosistem informasi. Dalam kerangka Sustainable Development Goals, fenomena ini menghadirkan tantangan serius bagi pencapaian SDG 16, khususnya target 16.10 yang memandatkan jaminan akses publik terhadap informasi yang faktual dan perlindungan kebebasan fundamental. Tanpa ekosistem informasi yang bersih dan terpercaya, pilar-pilar kelembagaan yang tangguh akan tergerus oleh disinformasi, yang akhirnya mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Secara urgensi nasional Indonesia dalam zona merah. Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lonjakan konten deepfake hingga 550% dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa deepfake jadi ancaman serius. Peta kerentanan sensitivity AI 2024, Indonesia masuk kategori Red Extreme High Impact, yang artinya risiko tinggi karena penetrasi internet yang masif belum diimbangi literasi digital yang merata, terutama di Jakarta sebagai pusat informasi. Penerapan AI dalam lanskap media menghadirkan paradoks yang tajam. Di satu sisi, kerangka AI for Social Good memposisikan teknologi ini sebagai alat akselerasi solusi masalah sosial dalam keberlanjutan. Ini dijelaskan dalam bukunya Dunia 2024. Namun di sisi lain, teknologi yang sama memicu apa yang disebut oleh Lewis dalam penelitiannya dan kawan-kawan 2025 sebagai perubahan fundamental dalam proses kreatif jurnalisme yang menantang norma orisinalitas dan kepengaruhan. Lebih lanjut, dalam penelitiannya Yemiridi dan Madumita 2025 menekankan bahwa resiko keamanan siber dan manipulasi identitas akibat deepfake kini mengancam kepercayaan digital. Dalam jurnalisme ini menciptakan fenomena yang dinamakan layer defense, di mana keberadaan deepfake memudahkan aktor politik untuk menampik bukti nyata sebagai palsu, sehingga memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi media. Bagi ruang redaksi, deepfake bukan sekedar gangguan teknis, melainkan krisis epistemologi. Landberg dalam penelitiannya dan Mozelius 2024 menemukan bahwa deepfake memaksa jurnalis untuk meragukan bukti visual yang sebelumnya dianggap sebagai standar kebenaran tertinggi. Namun, ketergantungan pada teknologi deteksi semata bukan tanpa resiko. Studi yang dilakukan oleh Sohrawadi dan kawan-kawan 2025 terhadap 24 jurnalis Amerika mengungkapkan adanya bias over trust terhadap alat deteksi otomatis ini. Jurnalis seringkali menerima hasil output mesin tanpa kritik
yang justru membuka celah baru bagi lolosnya informasi palsu. Temuan ini menegaskan bahwa resiliensi ekosistem informasi tidak dapat dibangun hanya dengan perangkat lunak, melainkan membutuhkan intervensi manusia melalui literasi AI yang kritis dan standar etika yang ketat, sebagaimana disarankan oleh penelitiannya Holanix dan kawan-kawan tahun 2025. Berikut rumusan masalah dan tujuan penelitian di bab 1. Rumusan masalah 1. Bagaimana jurnalis mengonstruksi kebenaran dampak dari konten sintetis. Kedua, bagaimana strategi verifikasi ini dimaknai sebagai upaya menjaga keberlanjutan kredibilitas sesuai prinsip AI for Sustainability Communication. Tujuan penelitian ini bahwa mengeksplorasi pemahaman jurnalis terhadap praktik konstruksi kebenaran dampak dari konten sintesis ini. Kemudian menganalisis strategi verifikasi yang diterapkan jurnalis media siber khususnya di Jakarta sebagai upaya menjamin keberlanjutan kredibilitas sesuai prinsip AI for Sustainability Communication. Kemudian literatur review di bab 2. Dari 10 artikel jurnal yang ditemukan menyoroti bahwa kehadiran teknologi generatif AI deepfake telah membawa disrupsi fundamental dalam ekosistem media, menciptakan pedang bermata dua bagi jurnalisme. Yang pertama, di satu sisi, integrasi AI dalam ruang redaksi menawarkan efisiensi dalam perolehan data dan reformulasi konten. Ini penelitian yang dilakukan oleh Alezawi dan Al-Zubi pada 2024. Kemudian diperkuat bahwa membuka peluang kreatif baru produksi media. Ini yang dilakukan oleh Vandenberg dan Muzelius 2024. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lewis dan kawan-kawan pada 2025 menegaskan bahwa generatif AI menantang norma institusi jurnalisme terkait orisinalitas dan kepengarangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yemiridi Madumita tahun 2025 serta Alanazzi dan Azif 2024 memperingatkan bahwa teknologi ini menjadi ancaman serius bagi keamanan siber dan kepercayaan digital akibat kemampuan memanipulasi secara realitas. Yang kelima, krisis kredibilitas ini semakin diperparah oleh temuan dari Hasbi dan kawan-kawan 2025 yang menunjukkan bahwa konten deepfake tanpa label transparansi secara signifikan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap media. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan kerangka teori. Yang pertama, kerangka teori sebagai utama ini adalah dinamakan dengan Social Contraction of Probability Theory. Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Peter Ledberg dan Thomas Luckmann pada tahun 1966 sebagai kerangka untuk menjelaskan bagaimana realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi manusia. Teori ini menekankan bahwa pemahaman individu tentang dunia tidak bersifat alami begitu saja, melainkan dihasilkan secara bersama-sama melalui praktik sosial yang berulang. Di sini ada bagian yang model terkait dengan teori ini. Yang pertama, realitas objektif terganggu. Kemudian integrasi penyerapan dilakukan, eksternalisasi, kemudian objektivitas ini secara berulang. Penjelasannya bahwa
realitas objektif terganggu, ekosistem informasi yang tercemar defek, dan krisis kepercayaan publik. Kemudian internalisasi penyerapan, jurnalis memahami defek sebagai ancaman eksistensial, kesadaran akan new skeptis atau kewaspadaan baru. Kemudian di eksternalisasi, tindakan konstruksi praktik berupa verifikasi, penggunaan tool AI, atau cross-check, kolaborasi. Ini adalah momentum untuk menciptakan kebenaran. Kemudian secara objektivitas, pelembagaan hasil verifikasi menjadi berita yang valid. Kemudian ada standar baru jurnalistik terbentuk. Kemudian berulang lagi ke realitas objektif, diperbaiki dan secara kredibilitas. Meskipun penelitian ini menyadari peran pentingnya medium teori dalam menjelaskan perubahan ekosistem informasi akibat AI, namun fokus utama penelitiannya tetap pada agensi manusia atau jurnalisnya. Kemudian ini secara gambaran ya, coba saya buat atau ulang model dari lingkaran ekosistem informasi AI. Di sini digambarkan ekosistem informasi di AI berwarna bulat yang mengelilingi garis putus-putus. Ini adalah digambarkan disrupsi ambigu yang disebabkan oleh AI. Kemudian ada segitiga berwarna orange. Ini yang digambarkan adalah ruang redaksi jurnalis. Di dalamnya ada jurnalis. Kemudian garis yang melingkari ini adalah proses cara kerja jurnalis memverifikasi. Kemudian ada panah ke atas menunjukkan bahwa media perlu keberlanjutan terhadap ekosistem ini. Slide terakhir ini daftar referensi yang saya gunakan. Ada 5 buku dan 10 artikel jurnal dan beberapa dari artikel berita. Ini data dari Komdigi juga. Baik, pada sesi ini saya akhiri presentasinya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.